Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke Staffek Talk Season 2 episode 2. Nah, untuk kali ini tetap saja ya, luring. Nah, yang kemarin kan kita udah ketemu Mbak Intan. Mbak Intan di situ sebagai sasing ya. Dan dimana FBS itu tempatnya itu kebanyakan masih pendidikan. Dan nah, kali ini kita bakal seru nih, ketemu mahasiswa yang bisa praktek nih. Silahkan perkenalan diri. Ya, sebelumnya, hai teman-teman, perkenalkan, aku Agista Vina Kartika, aku dari jurusan Pendidikan Fisika dari Fakultas FMIPA. Iya, terima kasih buat Mbak Agista sudah bisa datang pada acara hari ini. Nah, untuk hari ini nih, kita kan juga sama nih bahas produktif ya. Untuk yang tadi sama Mbak Intan itu udah bahas, gimana kampusnya, gimana kehidupan offline, yang dimana tempat itu kebanyakan masih di pendidikan, belum ada kayak praktek atau belum apa-apa. Nah, ini kembali ke Mbak Agista nih. Untuk Kak Agista ini, sorry, Ya, agak ini kurang minum soalnya puasa. Alhamdulillah. Nah, ini sih untuk Mbak Agista ya. Kan angkatan 21, Ya. dimana kita juga sama ya 21. Yang kemarin itu masih ada online. Nah, itu bagaimana Kak Agista kehidupannya offline? Jadi kalau perbedaannya itu yang signifikan itu dari itu ya, pertama jam kuliahnya itu. Kita tuh kayak biasanya bisa kayak sambil tidur, bisa sambil kegiatan yang lain. Nah, sekarang itu kayak bener-bener harus ke kelas dan itu kayak super duper padat banget. Apalagi tuh kalau di jurusanku itu kan meskipun pendidikan itu ada praktikumnya kayak gitu. Oh iya, dan ini Kak Agista ini fisika ya? Iya, betul. Praktiknya fisika ini gimana Kak? Soalnya saya IPS. Iya. Nggak rasis ini kita tuh Loh, tidak rasis, kita bandingkan. Iya, oh iya, nggak boleh sama aja, ada tingkatannya susah sama enaknya itu ada aja. Nah, biasanya kayak tugas-tugas itu ya, itu kebanyakan praktek atau teori? Kalau dari jurusanku sendiri kan pendidikan fisika ya, udah pastinya itu udah banyak teorinya juga, banyak prakteknya juga. Jadi kayak dua-duanya itu jalan semuanya. Gitu. Pendidikannya itu full teori, terus untuk fisikanya, memahami konsep fisikanya itu udah pasti kita praktikumnya itu full banget kayak gitu. Baik, ini kan soal kehidupan di kampus ya. Untuk Kak Agista ini selain kuliah itu apa aja di kampus? Kalau aku sendiri itu kuliah, terus ya organisasi sedikit-sedikit kayak gitu. Terus kayak kalau aku itu cenderung ini sih, bukan bisnis juga sih, kayak lebih ke bisnis kecil-kecilan, bisa dibilang bisnis, cuman tapi kayak nggak bisa juga sih, cuman gitu. Kayak di saat aku senggang aja dia jalan, tapi kalau aku lagi sibuknya kuliah gitu, aku stop kayak gitu. Baik. Kayak kegiatan itu apa organisasi. Nah, di situ ikut organisasi itu enggak yang di kampus itu? Kalau aku sendiri sih nggak ikut yang di kampus ya, soalnya aku sendiri anaknya itu kayak lumayan susah buat multitasking, dan kalau di kampus itu cenderung sibuk banget gitu. Jadi aku kayak pilih organisasi yang jelas aku bisa jalanin kayak gitu, yang sekiranya semuanya itu bisa jalan kayak gitu. Nah, ini nih, kalau yang dari Kak Agista nih, bukan lagi di mana fisika itu punya repotnya ya. Itu gimana sih Kak Agista itu caranya bagi waktu? Kalau aku sih karena kalau waktunya kuliah itu nanti ya kuliah, terus nanti kalau ada kegiatan di luar kuliah itu biasanya kayak aku bikin to-do list kayak gitu, terus nanti dilakukan tiap hari. Tapi karena sekarang kayak udah kebiasaan, jadi kayak to-do listnya itu lebih jadi kebiasaan, jadi nggak perlu dijadwalkan, itu udah kayak mengikuti alurnya gitu kayak gitu sih. Ya, ini kasih nih dong Kak tips and trick buat teman-teman yang nonton. Kak, gimana sih cara jadi mahasiswa yang produktif selama kuliah offline? Sebenarnya ini kayak nggak produktif juga sih, tapi kalau menurut aku to-do list itu kayak penting banget sih kalau kalian mau bagi waktu. Kan kita kan cenderung lupa waktu, kadang itu waktunya itu semuanya kepakai buat tugas, buat kuliah. Nah itu kayak lebih gini aja sih,
yang kamu prioritaskan itu kamu kerjakan dulu, kayak misalkan jangan menunda-nunda tugas kayak gitu. Setelah dikasih dosen itu kayak langsung dicicil atau dikerjakan kayak gitu. Jadi tuh waktu kosong itu bisa digunakan hal lain yang lebih berguna kayak gitu. Oh, jadi kalau semisal ada waktu kosong itu buat tugas ya? Iya. Nah, ini berkaitan dengan tugas nih. Di kakaknya sendiri tuh pendidikan fisika. Itu tugasnya seperti apa aja? Soalnya saya kemarin lihat-lihat itu, wah, lepas tangan saya. Kayak gimana ya? Tapi kalau kalian masuk pendidikan fisika jangan takut ya. Kayak, ini aku kasih spoiler aja sih. Jadi di jurusan aku itu kayak 1 minggu itu bisa praktikum itu 3 sampai 4 kali kayak gitu. Dan menurut aku praktikumnya itu kayak seru sih praktikumnya, tapi itu bikin laporannya. Nah itu kita tuh bikin laporan itu biasanya sampai begadang-begadang kayak gitu. Terus tapi asik kok, asik praktikumnya. Nanti kalian ada itu kelistrikan, terus tentang magnet, terus tentang termodinamika, mekanika, kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu seru, itu challenging banget sih kayak gitu. Ya ini buat teman-teman yang suka fisika nanti bisa tahu ya kayak gimana fisika. Kalau dari saya sendiri, saya lepas tangan ini Kak. Buat teman-teman yang suka tantangan ini. Saya lepas tangan ini. saya sudah nggak bisa. Kalau ilmu fisika atau termodinamika dan yang lain-lainnya itu saya sudah nggak tahu ya. Nah ini sih kalau ini kan pertama itu online ya. Iya. Nah Kak Agista ini Kak ketemu temannya itu gimana rasanya? Online sama offline itu bedanya apa? Menurut aku, kalau aku sendiri itu sebenarnya nyamanan kalau berteman itu online sih. Nggak ngerti kenapa kalau udah di room chat itu bisa seru banget. Tapi kalau udah ketemu langsung, nah itu yang bikin aku takut itu awalnya. Kayak, aduh aku tuh di chat tuh kayak seru banget, tapi kayak waktu ketemu langsung itu super duper kayak, aduh nggak bisa berinteraksi lebih gitu loh. Terus jadi kemarin tuh sempet takut kayak bakal punya teman atau enggak kayak gitu sih gitu aja. Tapi ternyata kurang lebih teman-temanku ini mirip sama aku, jadi kayak personalitinya itu kayak ya 11-12, jadi kayak nyambung aja sih. Nah ini nih Kak, teman-teman nih kasih tips dong buat kayak gimana nanti sekarang offline itu kayak kita harus gimana buat temen nih kayak kumpul itu gimana offline. Nah kalau dari saya kan ada Discord ya, itu kita pendekatan itu dari Discord. Kemudian waktu saat offline itu sudah aman. Jadi ya udah langsung deket gitu. Oh gitu ya, jadi enak ya kalau di jurusan kamu. Kalau di jurusan Iya. aku itu nggak ada sih kayak gitu. Cuman kayak kita itu salah satu cara pendekatannya itu yaitu cuma lewat chat. Kalau udah asik di chat itu kemungkinan itu kamu bakalan punya teman secara offline kayak gitu. Jadi cuman pendekatannya cuman itu aja sih, kayak mungkin butuh sih kedepannya kegiatan kayak gitu buat biar teman-teman banyak. Nah buat Kak Agista nih sama kayak waktu offline gitu ya kan, kalau di waktu online itu lihat dosen itu cuma dari kotak-kotak itu kecil Zoom. Nah waktu offline secara langsung itu gimana rasanya? Ada beda yang signifikan besar atau enggak? Kalau menurut aku sih beda banget sih dosen kalau di online sama offline. Bahkan itu dosen aku itu ada yang kayak dia itu Killer? bukan killer, dia itu kayak di ketika di Zoom itu kayak super duper baik gitu, dan ternyata itu dia itu lumayan bukan killer tapi kayak lebih tertib gitu loh. Kayak awalnya waktu online itu kayak cuma ngasih tugas ini itu kayak intinya banyak ditinggalnya gitu loh di kelas, tapi waktu udah offline itu kayak super duper dia itu disiplin banget. Kayak kalian masuk telat aja itu kayak udah parah, nggak bisa kayak udah 10 menit gitu nggak boleh masuk kelas kayak gitu, itu ada kayak gitu. Sebenarnya itu harus ada itu kan ya Kak, perjanjian PCO kayak gitu. Iya, kontrak kuliah. Iya, di kelasku itu juga ada yang seperti itu. Tapi parah itu ya, dosen kan ngasih kalau lebih telat 10 menit itu udah nggak bisa masuk kelas. Nah, tapi ini dosennya yang kebaliknya. Nah, itu yang sulit. Untungnya di jurusan aku itu kayak itu kan nggak semua dosen sih ngadain kayak perjanjian kayak gitu. Cuman itu kayak ada 1-2 dosen, cuman mereka itu tertib juga sih. Kayak itu peraturan bukan untuk mahasiswanya sendiri, buat mereka juga kayak. Jadi kita itu kayak ya saling bertanggung jawab lah. Kalau dosennya
dosennya telat nanti nggak masuk kelas juga. Jadi kita mahasiswanya seneng kosong kan gitu. Kalau Iya, jenis tapi tetap mahasiswanya seneng tapi tetap susah. ya iya pasti nanti ada endingnya, itu pasti ada tugas tiba-tiba kayak Iya. gitu. Nggak mungkin kayak kamu itu nganggur senganggur-nganggurnya itu nggak mungkin sih. Dari Kak Agista nih, ada cerita-cerita nggak waktu offline itu yang dihadapi, kayak cerita dalam kelas atau dosen yang mana itu? Apa ya, kalau aku sendiri itu sih kayak kalau dosen itu kan kita juga udah dari online pun kayak kita sudah paham kalau semuanya itu bergantung pada mood dosen. Nah ini kalau aku tuh lebih ke masalah pertemanannya sih. Terus kayak kalau kalian itu temenan sama, misalkan kamu nanti sering mainnya sama dia gitu ya, kayak sering ke food court atau sering ngapa-ngapain kayak gitu, pokoknya intinya kalian bareng sama orang-orang ini, sekumpulan orang ini. Nah nanti kamu itu kayak bakalan nggak mau kalau semua bikin kelompok sama orang-orang itu juga. Iya, gitu loh. itu Tapi iya kayak, yang saya itu rasain. merusak pertemanan nggak sih kalau kalian bikin kelompok Iya, di rasanya kayak kita out group gitu, masuk di situ ngapain, ini Iya. siapa gitu. kayak gitu. Jadi kayak nanti takutnya itu teman deket kita itu kayak ilfil, misalkan nanti kita kayak molor tugasnya, kayak udah dikasih tanggung jawab ini terus nanti tiba-tiba molor, kan nanti sungkan sama teman deket kita, nanti kayak itu bisa merusak pertemanan banget sih kalau menurut aku. Kalau kalian bikin bikin grup kalau buat mata kuliah sama buat main itu bedain aja deh kayak gitu. Nah, ini berkaitan dengan ini sih Kak, kan kalau fisik kan tugasnya bikin pusing ya. Ya Itu lumayan. iya enggak? Ya lumayan. Iya, kayak bukan fisika semua sih. Iya semua pasti. Iya, pastinya ada yang pusingnya di depan, ada yang pusingnya di belakang. Nah, ini kegiatan ngomongin tentang pusing ya. Kan gimana sih kayak ngatasinya, kayak waktu kelas itu kayak nggak punya kayak mentalnya itu down gitu. Itu gimana Kak? Menurut aku sih kalau masalah mental itu kayak gimana ya, kalian itu harus lebih gini sih, mikirin diri kalian sendiri, kayak jangan terlalu terfikirkan sama omongan orang atau sama omongan teman kalian. Nah, karena itu kayak barangkali kayak dari omongan mereka itu bisa merusak mental kamu kayak gitu loh. Jadi lebih bodo amat aja sih jadi orang. Ya, jangan lupa ya teman-teman. Apalagi kita kan berkuliah itu harus benar-benar produktif. Kalau seumpama lagi down atau mengalami suatu masalah, stres atau gimana, kalian bisa bisa punya teman, bisa katakanlah healing atau melakukan hobi yang kalian suka. Iya, jangan sampai sekiranya di sana kalian sendiri atau bagaimana, enggak, pasti ada temen. Iya, kalau bisa juga itu sih, Iya. kayak cari kegiatan lah biar ke distract, jadi stresnya itu ke distract kayak gitu. Atau jalan-jalan, kan deket Royal ya. Iya, aduh, Jalan-jalan. Shopping PTS sama Royal. Aduh, Caca bisa shopping deh ya. Iya. Beli makan gitu. Ini makan di luar itu sangat berpengaruh banget sih. Apalagi kalau yang ngekos kan. Iya, benar Iya. banget. Perbaikan gizi. Nah, kembali lagi. Maaf tadi ada interupsi sebentar. Nah, ini kembali lagi sih ke stres tadi ya, Kak. Iya. Nah, kan kita jadi mahasiswa itu harus produktif. Terus gimana sih kita harus produktif sekalian sama ngatasin tugas yang banyak ini? Soalnya tentu saja tugas yang banyak bisa bikin pusing. Nah, iya. Oke, jadi itu kalau bisa itu ngerjain tugasnya itu dicepet-cepetin aja. Kalau bisa biar cepet healingnya gitu loh, kayak gitu. Kalian kan kalau aku sendiri itu biasanya healingnya itu bisa pulang kampung, itu beneran healing sih, kayak naik kereta lihat jalan itu kayak udah bener-bener ngilangin stres banget. Terus atau beli makanan manis kayak gitu, beli coklat, atau nanti bisa hunting makan di food court itu juga bisa banget kayak gitu sih. Terus jalan-jalan di danau itu juga kayak itu. Terus kebiasaan aku itu yang lagi aku seneng banget itu jogging kalau pagi di danau. Itu sumpah itu kayak stres. Jogging? Iya kan, stres itu bener-bener Keren sih, keren. kalau kayak gitu aku suka ngerajut sih gitu. Ngerajut. Oh, suka ngerajut? Itu kayak bikin stres itu juga kayak Iya, harus hilang sesuatu juga. yang bikin Iya. hilang pikiran itu ya, biar Jadi kayak gitu. fresh. Kan ngerajut itu kan rumit ya, jadi Iya. kayak biar ke distract aja. Nah, ini kalau dari aku sih Kak, menghindari stres sama bisa produktif itu ada caranya. Kalau aku tak gabungin jadi satu. Iya. Jadi Coba. ngerjain tugas sama lihat-lihat sawah.
Paham nggak? Nah, Enggak. kayak ngerjain tugas itu kayak di kafe atau tempat-tempat yang santai. Oh. Jadi kayak, oh aku juga minum kopi sekalian nugas. Terus biasanya kalau ada temen juga bisa. Tapi kalian kalau ngajak temen, kalau kalian juga mau produktif itu harus juga hati-hati ya. Soalnya itu pengaruh banget bisa nge-distract kalian. Kalau cari temen itu orangnya itu harus benar-benar sepemikiran. Kayak temanku itu dia tahu kalau aku itu kalau ada orang tuh mesti tak ajak omong, tugasnya tak tinggal tugasku. Oh iya. Dan itu selalu diingetin. Kayak Oh, iya. tugasmu lo belum selesai. Jadi Ya. temanmu itu kayak paham kamu itu orangnya kayak gimana? Iya. Ya. Oh berarti kamu itu tipe orang yang bisa multitasking ya, antara kayak kamu bisa ngerjain tugas sambil nongkrong di tempat keramaian. Iya. Itu bisa ya? Bisa. Aku nggak bisa, makanya itu. Jadi lebih di itu sih, di apa kayak waktunya nugas ya nugas, waktunya healing ya healing. Kalau aku jadi satu aja. Aduh, nggak Tugas bisa. kalian healing. Soalnya ya skill saya multitasking. Saya itu masih ke distract, udah nggak kerjain. Tapi itu sih Kak, kalau walaupun jadi satu itu ya pernah sih cerita sekali sama temanku itu. Dia itu ngajak ngomong aku, tapi karena fokus sama tugas itu gak kedengeran suaranya. Lalu di flag gitu ya. Aku ngerokoknya gak? Hah? Apa? Aku gak tahu. Tugas saya udah selesai. Ya udah. Iya, iya. Nah, itu aja ya teman-teman, kayaknya tips and triknya untuk jadi mahasiswa produktif dan juga menghindari stres itu bagaimana waktu kuliah. Nah, jangan lupa teman-teman diterapkan ataupun dicatat, atau mungkin teman-teman juga bisa mencari caranya masing-masing selama perkuliahan, dan jangan lupa untuk tetap menjadi mahasiswa yang produktif. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.